Jumat malam kemarin, Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandung menggerebek rumah yang diduga menjadi gudang penyimpanan obat-obatan terlarang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dari luar, rumah yang baru dikontrak para pelaku ini terlihat seperti hunian biasa. Namun, saat petugas masuk, terdapat ratusan ribu butir obat-obat terlarang. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita ratusan ribu butir obat terlarang berbagai jenis seperti tramadol dan heximer. Selain itu, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku yang diduga sebagai penjaga gudang penyimpanan. Dugaan obat keras terlarang ya. Tadi di situ ada tulisannya heximer, tramadol sama satu lagi tadi apa gitu ya. Ini belum kita hitung. Kemungkinan jumlahnya ini banyak tadi, ada sekian dus, satu dus ada yang 6.500, ada juga yang puluhan ribu. Nanti akan kita bawa ke kantor, kita akan cek di berapa jumlahnya. Untuk sementara kita mengamankan 2 orang ya. Kita akan dalami perannya apa gitu. Tapi diduga pelaku utama atau otaknya ini inisial A ya. Ini kebetulan tidak di sini. Ini sedang akan kita kejar. Tak jera, 3 residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota kembali ditangkap polisi. Ketiga pelaku berinisial ER 31 tahun, E alias Deno 31 tahun, dan U 44 tahun, berasal dari Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Modus operandi yang dilakukan para pelaku sebelum melancarkan aksinya dengan cara berkeliling menggunakan motor untuk mencari target sasaran. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda-beda saat melancarkan aksinya. ER berperan sebagai joki, E alias Deno berperan sebagai eksekutor, sedangkan U berperan sebagai penadah barang hasil curian tersebut. Para pelaku merupakan residivis dalam perkara yang sama, yaitu pencurian. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi mengatakan, penangkapan para pelaku bermula dari adanya laporan pencurian sepeda motor yang terjadi di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi beberapa waktu lalu. 2 pelaku inisial E alias Deno dan ER ditangkap di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi saat akan melakukan pencurian kembali. Para pelaku telah melakukan pencurian selama kurang lebih 5 bulan di beberapa tempat di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Ketiga terduga pelaku adalah warga Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, dan merupakan residivis pada kasus yang sama. Dan dari keterangan para pelaku, aksi pencurian ini telah dilakukan selama kurun waktu 5 bulan terakhir di 12 TKP yang terdiri dari 6 TKP di wilayah Kota Sukabumi, 2 TKP di wilayah Kabupaten Sukabumi, dan 4 TKP di wilayah Cianjur. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 5 unit sepeda motor berbagai merek, 1 buah gagang kunci T, serta 1 buah mata kunci runcing. Atas perbuatannya, para pelaku diancam dengan pasal 362 Junto 363 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan pasal 480 KUH Pidana tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Inilah 2 orang ibu rumah tangga yang berinisial NK 33 tahun dan PSR 27 tahun saat digiring personil Satreskrim Polres Cimahi untuk dihadirkan pada rilis tindak pidana kasus penipuan arisan online di Mapolres Cimahi. Kedua tersangka diduga menjaring para korban melalui platform media sosial Instagram yang telah ditautkan link aplikasi pesan singkat WhatsApp. Pada aplikasi pesan WhatsApp tersebut, kedua tersangka sering mengunggah rentetan pemenang agar calon korbannya percaya. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan baru 3 laporan polisi dengan 8 orang korban yang mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan.
mengingat ada lebih dari 200 orang yang telah menjadi member Arisan dengan akun @arisan_by_magdiv. Jadi dia bisa keluar, kemudian ditawari, diiming-imingi dengan keuntungan yang variatif. Ya. Jadi para korbannya mulai terbuai karena setiap harinya para pelaku ini menyampaikan, mempromosikan arisan tersebut, kemudian menyampaikan siapa saja pemenangnya terus setiap hari, sehingga terbuailah para korban. Di hadapan petugas, salah satu tersangka mengaku sudah melakukan penipuan arisan online bodong sebanyak 46 orang. Jadi dari semua member ini berapa banyak? Dan sudah Kalau korbannya kurang lebih 46 orang. Kurang lebih 46 orang ya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUH pidana, penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Rabu siang kemarin usai mendapat laporan dari warga yang resah, petugas gabungan dari Polsek Katapang, Koramil 2405, Desa Pangauban serta Satpol PP mendatangi sebuah bangunan kios semi permanen di Jalan Raya Kopo Soreang, tepatnya di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Saat didatangi, kios tersebut kosong tak berpenghuni serta terkunci rapat oleh rantai dan gembok. Kios berukuran kurang lebih 2x2 meter ini didobrak paksa oleh petugas gabungan sebelum akhirnya dirobohkan. Pemilik kios disinyalir memanfaatkan kios tersebut untuk menjual berbagai jenis obat keras terlarang seperti tramadol, heksimer, dan lain sebagainya. Selain itu, petugas juga mendapati informasi bahwa kios ini menjual minuman keras ilegal. Selama kurang lebih 1 jam, petugas gabungan meratakan bangunan kios semi permanen tersebut. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono menegaskan, ini merupakan komitmen yang akan dilakukan secara konsisten dan tak main-main dalam memberantas peredaran obat keras terlarang dan minuman keras di wilayah hukum Polresta Bandung. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini kami Polresta Bandung bersama unsur TNI dan masyarakat dan pemerintah daerah melaksanakan pembongkaran kios atau warung yang selama ini kerap diduga dijadikan tempat menjual OKT, obat keras tertentu. Ini merupakan komitmen kami, Polresta Bandung, untuk menindak dengan tegas segala bentuk peredaran narkoba serta obat-obatan yang merusak generasi muda kita. Usai dirobohkan, petugas kepolisian memasangi garis polisi di sekitar kios tersebut agar tidak kembali ditempati pemilik atau orang lain, terlebih untuk menjual obat keras terlarang dan minuman keras lagi. Polresta Bandung juga mengimbau warga untuk segera melaporkan hal tersebut atas kejadian lainnya melalui WhatsApp ke nomor khusus program Laporpa Kapolresta Bandung di nomor 0822 1115 9110. Masih semangat Pak Leo? Dalam video amatir yang direkam petugas unit Tipiter Polresta Bandung, terlihat anggota sedang menuju lokasi tambang emas ilegal yang berada di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saat di lokasi, petugas menemukan tempat pengolahan emas dan lubang tambang emas. Adapun lokasi pertambangan emas ilegal tersebut berlokasi di 2 titik, yakni lereng Gunung Walanda dan Gunung Cijengkol. Dari hasil penyidikan di lokasi penambangan, petugas mendapati aktivitas ilegal dan berhasil mengamankan 4 orang penambang dengan jumlah lubang tambang emas ilegal sebanyak 2 lubang yang bercabang mencapai lebih dari 100 lubang. Tak hanya itu, petugas juga menangkap 2 orang bandar yang biasa menampung dan mengolah biji emas dari para penambang. Usai mengamankan para tersangka, petugas mendapati sebanyak 403 gram emas yang sudah melalui proses pengolahan pertama, serta uang tunai hasil transaksi terakhir sebanyak Rp143.650.000.
Selain itu, jumlah barang bukti penunjang penambangan dan pengolahan emas juga turut diamankan petugas. Dari keterangan para tersangka, aktivitas tambang emas ilegal ini sudah berlangsung selama 14 tahun silam dan sudah menghasilkan sebanyak 188 kg emas dengan total kerugian dari hasil transaksi sebesar 249 miliar rupiah dan menyebabkan kerugian negara kurang lebih 1 triliun rupiah. Satreskrim Polresta Bandung mengamankan 7 orang terkait tindak pidana pertambangan ini, di mana 3 sebagai bandar, kemudian 4 sebagai penambang. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa di lokasi ini sudah lebih kurang 14 tahun dilaksanakan tambang ilegal, ya, di mana yang dihasilkan yaitu emas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka yang menyebabkan kerusakan alam dan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah akan dikenakan pasal 158 dan atau 161 KUH Pidana untuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah.